Perkenalkan, saya Rael Esteria Siagian. Saya Nasiwa Alisa Putri. Kami dari kelas Sastra Indonesia B Stambuk 2023. Pada video kali ini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa sastra di Universitas Negeri Medan untuk membahas mengenai penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Bahasa yang diampu oleh Bapak Muhammad Syuruf SPD MSI. Selamat menyaksikan. Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Siombing. Saya dari kelas Sasindo C 2023, kelas Sastra Indonesia. Untuk Soleh, pertanyaan pertamanya, bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja saat ini? Oke, baiklah, terima kasih. Menurut saya, penggunaan bahasa gaul itu pada remaja saat ini dia merupakan sebuah fenomena yang umum terjadi di berbagai kalangan bahasa ya. Jadi bahasa gaul ini sering digunakan sebagai bentuk ekspresi diri, identitas kelompok, dan juga cara untuk bersosialisasi dengan teman sebaya gitu. Jadi meskipun beberapa orang mungkin menganggapnya ini tidak sopan kan gitu ya. Namun bagi remaja, bahasa gaul ini dapat menjadi sarana untuk merasa diterima dan terhubung dengan orang lain kayak sama gengnya, sama circle-nya gitu. Jadi penting untuk diingat bahwa penggunaan bahasa gaul juga dapat mencerminkan perkembangan bahasa yang dinamis. Bahasa kayak itu kan dinamis kan, bisa berubah-berubah gitu. Jadi bahasa gaul ini sering berkembang seiring berjalannya waktu. Dan bahasa gaul ini juga salah satu cara dan juga salah satu contoh bagaimana bahasa itu dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Jadi kayak adanya bahasa baper, terus caper, itu kan kayak singkatan gitu kan, yang mana itu sering dipakai oleh Gen Z gitu kan. Jadi itulah merupakan bentuk dari bahasa yang dinamis itu yang dulunya baperan, bawa perasaan, namun karena untuk menyingkatkan kata itu agar terlihat lebih kekinian, viral gitu kan, jadinya disingkat jadi baper. Itu termasuk untuk mempercepat dan buat percakapan jadi lebih efisien aja gitu. Jadi menurut saya bahasa gaul ini ya kita nggak bisa menolak karena ini bentuk dari sifat bahasa yang dinamis, jadi bisa berubah-berubah dan bahasa juga bisa bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Oke, Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda apakah ada dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul yang paling Anda rasakan? Oke, baik. Tentu bahasa ini, apalagi bahasa gaul tadi kan, pasti memiliki dampak negatif dan dampak positifnya bagi kita sebagai remaja. Bagi saya yang paling terasa itu adalah kalau dari dampak positif itu adalah ekspresi identitas. Jadi maksudnya ini penggunaan bahasa gaul ini memungkinkan remaja seperti kita ini untuk mengekspresikan identitas kita agar dapat terhubung dengan teman sebaya kita. Contohnya misalnya gini, dalam geng-geng untuk bermain game gitu. Misalnya game dalam circle pemain ML gitu kan. Nah, di main ML ini anak-anak player ML ini biasanya mengatakan ngebug gitu. Dan itu hanya diketahui oleh anak-anak ML gitu. Jadi kalau orang-orang lain itu sedikit yang kurang mengetahui. Kalau di bagian komputer itu namanya coding gitu. Terus kalau anak sastra biasanya lebih ke diksi-diksi gitu kan. Jadi kan di luar sastra kan mungkin ada yang tahu tapi sedikit. Jadi itulah bentuk ekspresi diri. Menurut saya itu dampak positifnya. Tapi kalau di dampak negatif mungkin ada kesalahpahaman. Jadi penggunaan bahasa gaul ini yang tidak dipahami oleh semua orang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan hambatan komunikasi terutama di lingkungan yang lebih luas. Kayak penggunaan kata caper, kebanyakan kan orang-orang tua kita apa sih caper gitu kan. Jadi orang itu jadi salah paham, nggak ngerti maksudnya. Kalau dari bahasa Inggris, dari bahasa Korea ada menyatakan bitch gitu. Kalau di bahasa Inggris kan itu diartikan sebagai kotor tuh kan, kayak maafnya kayak jalang. Tapi kalau di bahasa Korea, bitch itu artinya bersinar.
Jadi itulah mungkin tadi akan menyebabkan kesalahpahaman. Jadi dampak negatifnya mungkin itu. Oke, baiklah, sekian wawancara kami dengan Soleh. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, baik dari kami berdua ataupun dari narasumber, kami mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.